Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Shalawat serta salam semoga selamanya tersampaikan kepada baginda besar kita yakni Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabiin-tabiatnya selaku umatnya sehingga semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Nah, ibu-ibu bagaimana sekarang? Kabarnya apakah baik? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini saya bernama Ayuni Apriani. Saya berasal dari Sukaraja. Kebetulan saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, tujuan saya sekarang saya akan menyampaikan tentang pendidikan kesehatan kepada para ibu ya, kepada para ibu hamil. Nah, untuk bagaimana sih agar kita bisa mengetahui tentang kesehatan terhadap ibu yang sedang hamil sekarang ini. Nah, langsung saja ya kita terhadap materinya. Ya Nah, baik, silahkan. ya, tolong di-share screen ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan pendidikan kesehatan tentang pengaruh pemberian rebusan air jahe terhadap penurunan mual dan muntah pada ibu hamil. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, saya mau nanya nih sama ibu, apakah ibu sudah tahu apa saja manfaat dari eh, air jahe tersebut atau jahenya tersebut? Ada yang tahu tidak? Untuk menghangatkan tubuh, Boleh. Ada lagi? untuk memasak, Iya, betul kalau itu. Benar sekali. Nah, langsung saja ya kita akan membahas tentang manfaat dari jahe tersebut. Slide selanjutnya. Nah, dari pengertian itu sendiri ya, selama hamil nih, ibu hamil pasti mengalami perubahan fisik, sosial, dan emosional di lingkungan keluarga. Nah, setiap kehamilan juga dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Perubahan hormonal wanita itu biasanya terjadi pada saat kehamilan, yaitu terjadinya peningkatan hormon progesteron dan estrogen sehingga menghasilkan HCG, plasenta atau human chorionic gonadotropin. Nah, selanjutnya. Nah, biasanya untuk tindakan dari non-farmakologi yang sering disarankan oleh tenaga kesehatan itu ya, seperti menganjurkan ibu hamil untuk mengkonsumsi jahe dalam bentuk teh jahe, teknik relaksasi, dan aromaterapi. Nah, itu menurut dari jurnal Runiari tahun 2015. Nah, yang efektif dan aman untuk mengurangi rasa mual dan muntah itu di pagi hari yang sering dirasakan. Selama 4 hari diberikan 1 gram jahe pada wanita
hiperemesis setelah pengobatan. Penurunan yang signifikan terjadi dalam mual dan muntah. Nah, jadi Ibu, kalau biasanya nih ya, kalau tidak memungkinkan ya semua yang hamil pada trimester pertama atau hamil muda itu biasanya ada yang mengalami komplikasi tentang mual ataupun muntah, sering pusing itu biasanya terjadi, tapi tidak memungkinkan semuanya terjadi, hanya ada beberapa persen saja dari wanita kehamilan. Nah, untuk itu jadi tim medis biasanya untuk pengobatan non farmakologinya atau semisal semacam herbalnya ya, kita biasanya menganjurkan untuk meminum air rebusan jahe tersebut supaya tadi yang kata Ibu bilang ya, jahe itu untuk menghangatkan tubuh. Jadi itu bisa apa? Ada manfaatnya juga gitu untuk menghangatkan tubuh. Nah, langsung slide selanjutnya. Nah, pengertian dari jahe itu sendiri, jahe ini biasa merupakan tanaman rimpang ya, yang mempunyai banyak khasiat. Dalam jahe mengandung atsiri zingiroan, atau gingerol, zingiberol, kurkumin, flandrena, bisabilena, vitamin A, serta resin pahit yang mampu menghambat serotonin. Nah, sehingga dapat merelaksasikan otot saluran pencernaan yang memunculkan rasa nyaman di dalam abdomen sehingga mual dan muntah bisa berkurang. Nah, itu pun tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dari manfaat jahe itu tersendiri ya, jahe ini mampu menghambat serotonin sehingga dapat merelaksasikan otot saluran pencernaan yang tadinya kita mual, jadi bisa menurunkan mual kita gitu. Jadi kita selama hamil itu bisa mengurangi rasa mual tersebut. Nah, slide selanjutnya. Nah, untuk pengaruhnya ya, sekarang dari pengaruh pemberian air rebusan jahe tersebut pada ibu kehamilan. Nah, untuk pengaruhnya itu bisa memberikan penurunan mual dan muntah pada ibu hamil itu oleh ekstrak jahenya itu dari khasiat dari Zingiber officinal rosso. Nah, publikasi dalam sebuah University of Maryland Medical Center menjelaskan pada saat hamil itu mengkonsumsi 1 gram ekstrak jahe, lalu setiap hari merupakan hal yang efektif dan aman untuk mengurangi rasa mual dan muntah di pagi hari yang sering dirasakan. Nah, jadi Ibu untuk pengkonsumsiannya ya, bisa setiap hari mengkonsumsi air rebusan jahe tersebut. Nah, mengkonsumsinya itu 1 gram jahe setiap hari. Nah, jadi itu bisa lebih efektif untuk mengurangi rasa mual dan muntah yang Ibu alami. Nah, selanjutnya. Nah, jahe ini juga memiliki sifat antiinflamasi ya, yang dapat meningkatkan pencernaan serta mendukung pelepasan hormon. Nah, pengatur tekanan darah untuk menenangkan tubuh Anda. Jadi, selain jahe ini untuk meringankan mual dan muntah, jahe ini juga bisa meningkatkan mengatur tekanan darah ibu. Jadi biasanya nih kalau ibu hamil ya, komplikasinya itu tidak hanya mual dan muntah saja, terkadang bisa terjadinya tekanan darah yang tinggi atau hipertensi ya. Nah, jadi ibu bisa mengkonsumsi untuk mengurangi
Atau bisa untuk mencegah dari hipertensi tersebut, ibu bisa mengkonsumsi air rebusan jahe ini. Nah, sehingga dapat mengurangi gas dalam tubuh dan membuat ibu tidak mudah merasa mual lagi. Selanjutnya, nah, untuk manfaatnya ya, kandungan utama kimiawi jahe itu tersendiri adalah sogaosis, gingerois, bisapolen, zingiberol, zingiberol, sesquipendran, minyak atsiri, dan resin. Kandungan jahe yang telah banyak diteliti mempunyai efek anti muntah, anti mual, analgesik, sedatif, antipiretik, dan antibakterial. Nah, ini saya mengambil materi ini dari beberapa jurnal yang sudah saya analisa ya. Slide selanjutnya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nggak untuk saya? Apa yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Ya, untuk pertanyaannya sendiri, apakah Ya. konsumsinya itu bisa dicampur dengan bahan-bahan lain? Kalau semisal mengkonsumsinya itu dengan bahan-bahan lain, dengan seperti kan kalau semisal kayak gula ya, dikonsumsinya sama gula tidak apa-apa ya, soalnya kan itu untuk meringankan rasa pahit dari jahe tersebut, tapi jangan terlalu banyak, kayak nanti diabetes gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak kalau mau dicampur dengan gula. Nah, kalau mau dicampur sama madu bisa. Jadi, untuk mengurangi dari rasa pahit dari jahe tersebut itu bisa, Ibu. Ada lagi? Sudah cukup nih. Ya, baik. Nah, sekarang, saya membagikan leaflet-nya ya. Tadi kan saya sudah share terlebih dahulu untuk leaflet-nya ya. Nah, sekarang saya akan membacakan untuk kesimpulan dari materi yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi selama hamil, ibu itu akan mengalami perubahan fisik, sosial, dan emosional di lingkungan keluarga. Nah, setiap kehamilan juga dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya. Begitu, Ibu. Nah, jadi sekarang ibu nih bisa kalau semisalkan sudah ibu hamil ya, atau semisal ada saudara ibu yang hamil. Nah, nanti kalau semisalkan mengalami rasa mual ataupun muntah, jadi ibu bisa meringankannya dengan air rebusan jahe tersebut. Begitu, Bu. Nah, mungkin cukup sekian ya, Bu, untuk presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Eh, kalau semisalkan ada salah kata ataupun tindakan yang kurang mengenakan di hati ibu ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.